Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan dan merepresentasikan gerak osilasi menggunakan Python yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan software Google Colab karena bagi saya ini lebih efektif karena kolom per kolomnya terlihat lebih rinci dibanding menggunakan software lainnya seperti Idle atau seperti Visual Studio Code dan lainnya. Oke, di sini saya membuat beberapa uh, step untuk membuat gerak osilasi menggunakan Python ini. Pertama di sini setup environment di mana saya membuat apakah ini nampinya, matplotlibnya, CPy-nya dan juga library lainnya sudah tersedia di Colab atau belum gitu. Tapi biasanya pada Google Colab ini library-library tersebut tuh udah include di dalam Google Colab ini. Dan juga saya menggunakan Python 3 dengan versi 20,09. Nah, walaupun sudah include, saya tetap mengecek dan juga menginstal library-nya agar library siap digunakan. Nah, ini semuanya paketnya. Kemudian step selanjutnya yaitu mendefinisikan parameter dan juga integrasi runge kuta orde 4, di mana ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu M sebagai massa dengan 1 kg, K sebagai konstanta pegas dengan 4 Newton per meter, C sebagai koefisien redaman dengan 0,6 dan juga CCR-nya sekian dengan definisi yaitu redaman kritis dari hitungan sebagai pembanding. Nah, kemudian di sini ada T maksimum sebagai waktu simulasinya yaitu sebesar 20 second, ada DT-nya atau interval waktunya yaitu sebesar 0,005 per second dan juga waktunya. Nah, X0 dan V0 ini digunakan sebagai posisi awal dan juga kecepatan awal uh, pada parameter ini. Nah, di sini menggunakan import nampi matplotlib dari environment yang telah dibuat oleh Google Colab. Nah, sehingga akan menghasilkan print yaitu menghasilkan C dan juga CCR-nya sebesar 0,6, CCR-nya sebesar 4000. Kemudian di sini ada fungsi turunan dan runge kuta orde 4, di mana deriv YT ini merupakan persamaan diferensial dengan rumus ini yang mendefinisikan turunan sistem. Jadi ini merupakan turunan sistemnya dan juga RK4 underscore step ini sebagai fungsi runge kuta orde 4 untuk satu stepnya dan akan mereturn si RK4 ini. Kemudian akan terintegrasi numerik dengan Y yang berisi X0 dan V0 itu untuk menyimpan kondisi awal yaitu posisi dan juga kecepatan. YS-nya menyimpan semua hasil simulasi sepanjang waktu dan ada looping untuk mengintegrasi dari range K1, K2, K3, K4. Nah, di sini terjadi looping atau penghitungan nilai X, T dan juga VT di setiap waktu menggunakan RK4. Nah, setelah simulasi selesai, X adalah posisi dan V adalah kecepatan. Dengan E-nya ini nanti akan menampilkan energi total yaitu dari penjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial, dan energi ini akan turun karena ada redaman. Semakin ada redaman, energi total ini akan semakin menurun, di mana nanti akan terlihat pada plot hasilnya. Kemudian di sini ada plot hasil. Saya membuat 3 grafik, yaitu grafik X terhadap waktu menunjukkan posisi benda seiring waktu. Kalau C-nya kecil, osilasinya juga akan semakin mengecil. Dan juga fase potret di mana X terhadap V, grafik lintasan sistem di ruang fase ini, karena kalau redamannya besar, grafik akan spiral menuju 0. Dan juga energi total, grafik itu akan turun seiring waktu akibat adanya redaman. Energi total ini dari energi potensial ditambah energi kinetik tadi. Nah, di sini untuk rumus memunculkan grafiknya, plot XT dengan judul perpindahan XT sebagai osilasi peredam, fase potretnya nanti akan berbentuk spiral, dan juga energinya energi total. Nah, di sini menurun karena ada redaman. Nah, ini hasil perpindahan X terhadap waktu osilasi peredam, di mana semakin kecil T semakin kecil juga osilasinya. Nah, kemudian di sini yang kedua ada fase potret yang antara X terhadap V. Nah, di mana di sini berbentuk spiral dan akan mengecil kembali ke titik nolnya. Dan kemudian di sini ada grafik ketiga yaitu energi total, di mana ini merupakan pertambahan dari energi potensial ditambah energi kinetik, dan ini akan menurun karena adanya redaman. Semakin banyak redaman, waktunya juga akan semakin menurun. Di sini contoh ada 2 joule energi. Nah,
makin panjang waktunya di 20 second, joule-nya juga atau energi juga akan menurun ke angka 0. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tentang gerak osilasi menggunakan Python dari saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.